Hari ini kita masih ada di bab 1 tentang bilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai membandingkan bilangan pecahan. Sebenarnya bilangan pecahan ini sudah dipelajari di tingkat SD. Silahkan kalian ingat-ingat lagi supaya lebih mudah, lebih cepat memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah satu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Atau bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat. Akan tetapi dengan syarat B-nya bukan 0 atau tidak sama dengan 0, dan B-nya itu bukan faktor dari A. Jadi biasanya kalau yang namanya bilangan itu 1, 2, 3, 4, 5 seperti bilangan bulat biasa. Nah, bedanya dengan pecahan, kalau pecahan itu dia mempunyai pola. Seperti apa polanya? Polanya adalah A per B. Jadi dia memiliki per. Kalau kita lihat, yang A itu disebut dengan pembilang, ya. Kalau yang B disebut dengan penyebut, ya. Atas pembilang, bawah penyebut. Contoh bilangan pecahan diantaranya ada 1/8, 1/2, 2/6, 4/6, dan 3/3. Jadi angka yang di bawah itu tidak boleh sama dengan 0, harus ada angkanya, ya. Nah, contoh misalnya 1/8, berarti angka 1 dia merupakan pembilang dan angka 8 merupakan penyebut. Nah, ini ada beberapa bentuk pecahan. Ada yang biasa disebut pecahan biasa. Contohnya adalah 1/2, 2/4, 3/6, dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan pecahan campuran. Nah, kalau pecahan campuran, ini ada angka bilangan bulat di depan pecahannya. Contoh 1, kemudian di sebelahnya 1/2. Jadi dibacanya 1/2. Contoh lagi, 2 angkanya besar, kemudian sebelahnya 1/4. Ada lagi yang dinamakan pecahan desimal atau bilangan desimal. Ini biasanya ditandai dengan dengan koma. Contoh 0,5, 0,25, 0,3, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk persen ini singkatan dari per 100. Jadi contohnya adalah 25%. Jadi kalau ada soal 25% itu artinya 25/100. Ada lagi per mil. Per mil ini per 1000. Hampir sama kayak persen. Per mil ini nolnya di bawahnya ada 2 ya. Jadi 12 per mil. Bedanya persen per 1000. Kalau per mil itu persen itu per 100, per mil itu per 1000. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Maksudnya seperti apa? Contoh, kalau misalnya kita mempunyai pecahan 1/2. Coba cari pecahan senilai yang lain dari 1/2. Bagaimana caranya? Nah, untuk memperoleh pecahan senilai, kita dapat mengkalikan atau membagi dengan angka yang sama di antara penyebut dan pembilangnya. Contoh yang tadi Ibu sebutkan adalah 1/2. Kita mau mencari pecahan senilai dari 1/2. Nah, 1/2 kalau kita kalikan dengan 2/2 harus sama ya, dikalikannya dengan angka 2/2. Boleh nggak 2/3? Nggak boleh. Jadi harus sama, atas dan bawah harus sama angkanya. 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4.
Jadi pecahan senilai dari 1/2 adalah 2/4. Kita mau cari lagi nih. Tadi kan dikali 2. Kalau kali 3 boleh nggak, Bu? Kalau kali 4 boleh nggak, Bu? Boleh. Ya. Yang penting dikalikan dengan angka yang sama. Sekarang kita mau coba dikalikan dengan angka 3. Jadi 1/2 dikali 3/3. 1 kali 3 berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. Sehingga pecahan senilai selanjutnya dari 1/2 adalah 3/6. Dan seterusnya, pokoknya dikali dengan angka yang sama. Dibagi pun sama, ya. Kalau dibagi juga harus dengan angka yang sama. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahan dan menentukan letaknya? Kalau kita tarik garis bilangan, ya, ada angka 0 di tengah, ada angka positif di sebelah kanan, positif pecahan, ya. Ada angka negatif pecahan. Intinya sama. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar, mau dia pecahan atau bilangan bulat. Dan semakin ke kiri, pecahannya semakin kecil. Kita lihat garis bilangan yang pertama. Tentukan manakah yang lebih besar, 3/2 atau 5/2. Seperti itu. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan angka berapa? Yang di sebelah kanan adalah 5/2. Sehingga 5/2 lebih besar daripada 3/2. Jadi kita bisa menentukan, ya, mana yang lebih besar. Bagaimana cara membandingkan pecahan lebih besar atau kurang dari? Kita ambil contoh. Kalau misalnya membandingkan pecahan dengan penyebutnya sama. 1/4 sama 3/4. Nah, lihat penyebutnya ini sama-sama 4. Bagaimana cara membandingkannya? Kita lihat angka yang di atasnya, angka pembilangnya. Yang mana yang lebih besar angka pembilangnya? Angka 1 atau 3? Ternyata yang lebih besar adalah angka 3. Sehingga 3/4 lebih besar daripada 1/4. Sekarang bagaimana kalau misalnya pecahannya penyebutnya tidak sama? Contohnya 2/3 sama 3/4. Nah, di sini ada jawab, ya. Tapi coba lihat yang kotak sebelah kanan biar lebih cepat, ya. 2/3 sama 3/4 kita kali silang, ya. Kali silang atas ke bawah dikalikan. 3 dikali 3 hasilnya berapa? 9. Tulis di atas 3-nya 9. 4 kali 2 berapa? 8. Tulis di atas angka 2 yaitu 8. Kita lihat 8 sama 9 lebih besar mana? Oh, ternyata lebih besar 9. Sehingga 9 ini kan jajaran 3/4. Sehingga 3/4 itu lebih besar daripada 2/3. Ya. Nah, boleh pakai cara yang pakai KPK, boleh pakai cara yang di kotak kuning pun boleh. Sekarang kita akan menentukan pecahan di antara dua pecahan. Misalnya, tentukan sebuah pecahan di antara 5/8 dan 3/4. Langkah pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Yang satu penyebutnya 8, yang satu penyebutnya 4. Ini berbeda. Ya, kita samakan. Berarti yang 4 ini kita ubah menjadi pernya atau penyebutnya menjadi 8. Biar jadi 8 harus dikali berapa? Harus dikali 2. Sehingga 3/4 dikali 2/2. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Sehingga 3/4 bisa berubah atau memiliki pecahan senilai 6/8. Nah, dapat nih 5/8, 6/8. Penyebutnya sudah sama sehingga
Kalau sudah sama, kita bisa mengerjakan ya. 5/8, 6/8. Oh, ternyata setelah penyebutnya sama, tetapi kita belum bisa mendapatkan pecahan di antara dua pecahan. Caranya gimana lagi? Caranya dikalikan lagi dengan angka yang sama. Jadi 5/8 dan 6/8-nya dikali dengan angka yang sama. Di sini disepakati angka 2. Bebas ya, angkanya berapa saja, tapi di sini kita coba dari yang terkecil, yaitu angka 2. 5 kali 2 10, 8 kali 2 16. 6 kali 2 12, 8 kali 2 16. Nah, 10/16, 12/16. Penyebutnya sudah sama, 16. Nah, kita cari angka yang ada di tengah-tengah di antara 10 dan 12. Angka berapa? Angka 11. Sehingga pecahan yang di antara 10/16 dan 12/16 ada pecahan 11/16. Jadi syarat utamanya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau sudah sama ternyata tidak ada angka di antara tengah-tengah pembilangnya, maka dikali lagi dengan angka yang sama. Sekarang bagaimana caranya kita mengubah bentuk? Karena tadi bentuk pecahan itu macam-macam ya, ada pecahan biasa, ada persen, ada per mil, desimal, ada campuran. Nah, bagaimana kita mengubah bentuk-bentuk pecahan itu? Nah, yang pertama kita akan membahas mengubah bentuk pecahan biasa ke persen. Kita lihat contoh yang A. 1/2 dia adalah pecahan biasa, mau diubah ke persen. Ya, gimana caranya? Persen ini ingat singkatan dari per 100. Sehingga kalau mau diubah ke persen, pecahan tersebut tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, ini nanti sudah tinggal coret-coret aja ya. 100 bagi 2 kan ini sama saja 100 dibagi 2 ya. 100 bagi 2 sama dengan 50. Jadi 50%. Mudah sekali ya. Nah, bentuk yang kedua, kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal, ke yang ada koma-komaan. Gimanakah caranya? Sama, kita lihat yang A. 1/2 itu ada pecahan. Mau diubah ke desimal. Untuk lebih mudah, kalau kita mempunyai pecahan yang mau diubah ke desimal, kita harus lihat penyebutnya. Kemudian penyebut tersebut dikali dengan suatu angka yang apabila dikalikan hasilnya menjadi 100. Jadi intinya kalau dikalikan penyebutnya nanti jadi 100. Ini kan baru 2 nih ya. Biar jadi 100, jadi harus dikali berapa? Harus dikali 50. Sehingga 1/2 dikali 50/50. 1 kali 50, 50. 2 kali 50 sama dengan 100. 50/100 jadi 50%. Atau kalau kita ubah ke desimal menjadi 0,50. Kita akan mengubah persen ke pecahan. Kalau misalnya aja 20%. Nah, 20% ini ingat persen ini per 100. Jadi kalau ada 20% berarti 20/100. Nah, kalau sudah segini 0 tinggal coret jadi 2/10. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 2. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi kita sederhanakan lagi. Bentuk selanjutnya kalau ada kita mau mengubah pecahan ke per mil. Contoh 1/50 itu pecahan biasa ya, mau diubah ke per mil. Ingat per mil itu adalah per 1000. Jadi kalau ada hubungannya dengan per mil, langsung saja dikali dengan 1000. Nah, udah seperti ini, 0 coret tinggal 100 ya.
100 bagi 5 berapa? 20. Jadi 1/5 itu adalah 20 per mil. Yang selanjutnya kita akan mengubah bentuk per mil ke pecahan. Contoh, misalnya 20 per mil. Nah, 20 per mil itu sama dengan 20 dikali 1 per 1000. Ingat per mil itu 1000 ya. 1000. 0 coret jadi 2 per 100. Sederhanakan lagi. 2 bagi 2 1. 100 bagi 2 50. Jadi pecahan biasa dari 20 per mil adalah 1 per 50. Sambil dilihat angkanya ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Kalau belum paham, boleh ditanyakan langsung ke ibu. Kemudian bentuk yang selanjutnya, nah ini tadi sudah dibahas ya, pecahan biasa ke desimal. Caranya, penyebutnya dikalikan dengan suatu angka yang kalau dikalikan hasilnya menjadi 100, yang tadi di awal ya. Jadi di sini lihat penyebutnya adalah 2, yang contoh A ya. Sehingga kalau 2 mau dikali berapa yang hasilnya 100 harus dikali 50. 50 per 50. 1 kali 50, 50. 2 kali 50 hasilnya 100. Sehingga desimalnya adalah 0,50. Bentuk yang selanjutnya kita akan mengubah desimal ke pecahan biasa. Desimal itu koma-komaan. 0,5 kalau mau ke pecahan biasa gimana caranya? Nah, 0,5. Kita lihat di belakang koma yang A ya, di belakang koma itu hanya ada satu angka, yaitu angka 5. Sehingga kita bisa menulisnya per 10. Kenapa 10? Karena di belakangnya hanya satu angka, angka 5 saja. Jadi pernya per 10. Kalau 2 sih 0,51 gimana, Bu? Kalau misalnya 0,51 kan di belakang komanya ada dua angka, angka 5 dan angka 1, sehingga pernya per 100 nantinya. Jadi mempengaruhi ya angka yang ada setelah koma. Yang B juga sama, 1,4. Di belakang komanya berapa? Satu angka. Jadi pecahannya adalah 14 per 10. Sampai sini belum selesai. Kita harus sederhanakan. Disederhanakannya seperti apa? Disederhanakannya dibagi dengan angka yang sama. 5 per 10 berarti dibagi 5 dua-duanya. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Sehingga jawabannya adalah 1 per 2. Bentuk yang selanjutnya kalau misalnya ada pecahan desimal diubah ke persen. Contoh kita lihat yang A, desimalnya adalah 0,4. Mau diubah ke pecahan biasa, kita ubah dulu ke pecahan biasa supaya mudah karena ini mau ke persen. Persen itu dikali 100 ya. Bisa langsung, bisa 0,4 langsung dikali 100% ya. Bisa juga kita ubah dulu 0,4-nya menjadi pecahan, yaitu 4 per 10. Itu sama saja. Nanti hasilnya 40%. Kemudian kalau ada bentuk pecahan desimal ke persen, ini sama aja kayak tadi ya. Kalau yang atas ini kita jadikan pecahan terlebih dahulu, kalau yang bawah kita langsung kalikan. Dari desimal langsung dikali persen, yaitu 100%. Hasilnya 50% dan 62%. Ini jadi sama. Hanya beda cara ya. Beda cara sedikit. Bebas. Gimana yang mudah? Menurut kalian mudah? Boleh dikerjakan. Oke, sampai sini dulu pembahasan materi mengenai pecahan. Kerjakan, ayo kita berlatih 4 di LKS Matematika halaman 10, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Usahakan kerjakan di kertas selembar ya. Barangkali di LKS-nya nggak cukup. Karena kan matematika biasanya ada cara-caranya ya. Nah, barangkali nggak cukup, usahakan di kertas selembar yang diberi nama masing-masing. Ya, LKS tidak ada yang dikumpulkan karena anak-anak tidak boleh ke sekolah untuk sementara waktu.
Jadi LKS tetap di rumah, tetap tidak ada yang ke sekolah, jaga kesehatan. Jangan lupa kerjakan tugasnya.